Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya saudara, masih ada kesempatan untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan. Dan hari ini saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, karena setiap harapan, setiap keinginan, setiap apapun yang kita doakan, kita pergumulkan, kalau kita berfokus kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita melewati hari-hari kita bersama Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya. Katakan, harapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu saja. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, oh tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya
Engkau yang sanggup, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan bahwa harapan kami hanya di dalam-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kami boleh mengandalkan Engkau. Kami boleh percaya bahwa harapan kami mau taruh dalam kaki-Mu. Harapan kami mau letakkan sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau yang bertindak. Tugas kami adalah melakukan yang terbaik dan percaya bahwa skenario yang Engkau beri dalam hidup kami semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang tidak mampu Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan dalam hamba berkata, dalam hamba berfikir, dalam hamba bertindak. Biar nama Tuhan Yesus saja satu-satunya yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur saudara pada hari ini, di mana hari peristirahatan ya. Ketika kita udah dari Senin sampai Sabtu sibuk dengan aktivitas, dan hari ini hari Minggu di mana kita boleh berkumpul bersama keluarga. Dan mungkin juga setiap hari Minggu ya, mungkin sedang ibadah juga, sudah mengikuti ibadah live streaming maupun online atau offline ya. Yang penting adalah ya dalam hidup kita, yaitu setiap hari dengarkan firman Tuhan ya. Bukan cuma di hari Minggu saja, tetapi firman itu harus menjadi makanan setiap hari ya, untuk saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Dan hari ini saya mau berfirman, saya tergerak sekali berfirman mengenai Yohanes 7 ayat 38. Dan hari ini saya mau sharingkan mengenai skenario terbaik dalam hidup ya. Apa itu skenario terbaik dalam hidupnya? Mari kita baca dulu ya saudara, di Yohanes 7 ayat 38 yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Amin saudara. Ya, di sini firman Tuhan begitu mengingatkan saya kembali dan saudara bahwa kita ini ya hidup jika percaya kepada Tuhan ya, seperti yang sudah difirmankan di kitab suci ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Makanya saya bilang kepada saudara ya, jangan mendengarkan firman hanya pada saat datang ke gereja, tetapi dengarkanlah firman itu, renungkanlah firman itu setiap hari. Gunanya untuk apa? Ya, firman Tuhan itu setiap hari gunanya untuk apa? Untuk kita dengarkan setiap itu untuk apa? Karena firman itu ya saudara, selain mengandung janji, selain memberikan kekuatan ya, di sini ayat Yohanes 7:38 mengatakan di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara tahu kalau air itu sejuk ya, kalau kita melihat air itu terasa dingin, terasa adem, pikiran jadi fresh. Nah, itulah firman Tuhan ya. Ketika kita ya setiap hari melangkah mengutamakan Tuhan ya, mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya dan saudara, maka di situ ada damai, ada sukacita. Nah, hari ini saya mau sharing mengenai skenario yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara.
Saudara mungkin kalau melihat TV ya atau menonton TV pasti ada jalan ceritanya. Yang membuat jalan cerita itu siapa saudara? Yang pasti sutradaranya ya, sutradaranya yang menyusun skenario ya supaya pelaku-pelaku ini atau pemain-pemain sinetron atau pemain-pemain film itu bisa memerankannya dengan baik ya, yang pastinya. Nah, sutradara ini ya kita ibaratkan Tuhan Yesus, dan kita inilah aktornya ya, pelaku-pelakunya ya. Nah, saudara, dalam hidup ini ya saudara harus mengerti bahwa setiap hal yang terjadi itu semua semata bukan karena kebetulan atau orang Jawa bilang delalai ya, tapi setiap yang terjadi itu sudah diatur ya, sudah diatur, mau baik ataupun buruk ya, semua diatur. Untuk apa sih saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Saya mau sharing ya, ketika saya kemarin ya saudara pergi melayat ya di suatu kota ya. Waktu kami melayat di suatu kota, dan setelah kita melayat kita pergi ke tempat makan di mana saya pingin banget makan batagor gitu ya. Nah, sama suami kita makan ya. Ketika kita makan memang itu adalah salah satu rumah makan dari customer kami ya. Dan memang kami tidak ada niatan ya saudara untuk makan di sana, cuma memang pingin karena memang enak. Waktu itu pernah saya diberikan customer dan saya mau makan di sana sekaligus mau ngelarisi ya, bukan mau minta apapun enggak, tapi hanya mau mengelarisi aja ya, sambil main ke tempatnya beliau ya, karena saya tahu juga mungkin beliau juga nggak di situ kan, pasti beliau juga sibuk atau pergilah gitu ya. Ketika kami sedang menunggu makanan ya, ternyata yang customer kami itu datang, yang punya owner, yang punya tempat makan itu, dan aduh saya rasanya nggak enak gitu ya. Beliau begitu senang sekali bercerita dengan kami, dari menceritakan anak-anaknya, pokoknya beliau sangat nyaman ya dengan bercerita dengan kami. Dan saya sudah berkata waktu beliau bilang, oh udah ayo silahkan makan, ambil aja, makan apa aja gitu kan. Saya sudah berkata kepada suami, tolong kalau karyawannya tidak mau menerima, tolong kita desak untuk jangan, kami mau membayar, kami ini di sini makan beli gitu ya, bukan mau minta gratisan, kami nggak mau. Dan akhirnya tetap tidak, waktu kita bayar ya memang benar ya saudara, ternyata feeling saya benar ya, ternyata beliau tidak mau dibayar ya, beliau tidak mau dibayar. Terus sudah dibayar sama ibu tadi gitu. Kami, aduh mas, kita ini di sini mau makan, tolonglah bilang ke ibu jangan, kami mau ngelarisi dagangan ibu gitu. Tapi ibu ini tetap kekeh nggak mau. Ya udah, dengan ucapan terima kasih ya kami bilangnya terima kasih ya bu. Wah jadi merepotkan, ya nggak apa-apa gitu ya saudara. Nah setelah itu kita pulang dari tempat rumah makan itu saudara, tiba-tiba kita mau naik tanjakan di lampu merah ya. Tiba-tiba bunyi, karena kami naik mobil ya, tiba-tiba bunyi tal gitu, kayak ada satu hal yang lepas gitu ya. Ternyata kopling ya kaki dari mobil itu, mobil yang kami bawa, suami saya bawa itu kayak bunyinya lepas gitu, copot. Dan copotnya itu di puji Tuhannya di samping bengkel, tapi waktu itu bengkel motor ya. Terus akhirnya suami udah bingung, wah gimana ya ini, harus telepon saudaranya, karena kebetulan di kota itu ada saudaranya yang kerja di bengkel. Saya pikir lama nanti ketemu, nunggu saudaranya tuh lama, udah kita stop aja, ini ada bengkel motor tadi ya. Terus kita tanya bengkel motor itu, Pak bisa nggak ya memperbaiki mobil ini koplingnya lepas gitu. Terus bapaknya, oh yaudah saya teleponkan teman saya, dia daerah sini kok mbak, untuk bisa memperbaiki. Dan akhirnya dia telepon dan memperbaiki mobil kami ya. Waktu itu panas, tunggu lama juga. Tapi di sini saya belajar bersyukur bahwa semua itu ada skenario Tuhan. Jadi kalau misal ya
Waktu itu saya pulang melayat, langsung pulang gitu ya, langsung pulang. Saya nggak ngerti, saya nanti berhenti di mana waktu itu ya. Jangan sampai saya berhenti di tempat yang nggak ada bengkelnya, lebih susah lagi ya saudara. Tetapi memang skenario Tuhan itu baik ya. Ketika selesai biasanya sih saya nggak mau jajan, tapi kebetulan saya kok pengen sekali makan batagor gitu kan ya, dari customer saya ini kok enak gitu kan. Terus akhirnya ya itu tadi, kita pergi makan sambil duduk-duduk dulu gitu, kita duduk dulu aja sambil santai gitu kan. Terus akhirnya kita siangan pulang gitu, pas aja di tempat bengkel. Dan ya itu tadi ya, ketika uang yang harus kami bayar untuk makan ya, mungkin ada doa dari Bapak yang ya saya tidak tahu, tapi sebenarnya saya mengerti bahwa Tuhan tuh punya skenario ya. Siapa tahu ya, saya bilang sama suami, siapa tahu ya orang ini membutuhkan gitu ya. Jadi istilahnya yang benerin mobil kita nih pas ya, mungkin dia siapa tahu lagi doa, mungkin ya bengkelnya sepi atau gimana gitu ya, mungkin sambil doa, siapa tahu. Jadi ya itu tadi ya, kita harus diizinkan seperti ini. Uangnya harusnya kita bayar buat makan tidak jadi, kita berikan buat orang yang membenarkan mobil kita gitu ya. Dan di situ saya belajar mengerti. Jadi saya tidak marah-marah, wah gimana sih ini gitu ya, udah panas, waktu itu panas, bener-bener panas terik gitu. Tapi kita dipertemukan orang-orang baik di depan kami tuh, ayo Mbak silakan masuk, duduk aja gitu kan. Jadi di mana-mana kami dipertemukan orang-orang baik ya. Dari lepas koplingnya kita di bengkel, orang di bengkel itu menelponkan, datanglah orangnya mau bolak-balik karena itu harus dilas juga ya, dia mau melakukannya itu. Terus kita ketemu warung itu mempersilahkan kami untuk duduk berteduh. Nah, saya bersyukur bahwa ketika saya hidup di dalam Tuhan ya, saudara, kalau hidup di dalam Tuhan, skenario itu akan berjalan ya. Tetapi ketika di dalam Tuhan, skenario yang Tuhan perbuat itu baik, walaupun tidak mudah dimengerti ya saudara. Karena memang ya tidak ada yang menyangka ya, seperti saya belajar dengan tokoh Alkitab Nabi Ayub, di mana dia memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi tiba-tiba Tuhan ambil semuanya ya. Di situ dia merasakan benar-benar kehilangan, bukan saja harta tetapi anak, istri ya, teman-teman, semuanya dia kehilangan. Tetapi saya melihat ketekunan dari Ayub ya saudara. Tuhan melihat juga ketekunan dari Ayub ya. Walaupun memang Ayub itu waktu itu sempat tergoda juga ya dari teman-temannya ya, untuk marah, untuk mengeluh ya. Tetapi di situ dia mengingat lagi bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Dan di situ saudara, Tuhan menggantikan semuanya itu berkali-kali lipat. Adakah di sini kita merasa hari-hari kita khawatir atau kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong kita ya saudara? Untuk itu saudara butuh apa? Butuh hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Jadi saudara, kalau hidup di dalam Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari, bukan saja merenungkan, tapi melakukan, direnungkan, dilakoni ya. Nah, jangan dilakoni. Ya, jangan cuma direnungkan doang, diomongkan doang, tetapi tidak dilakoni, dilakukan. Ya, sama saja bohong. Seperti iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Ya, untuk itu saudara, ketika kita hidup di dunia, belajar mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, renungkan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan di YouTube, di podcast. Ada podcast, ada Spotify, ada YouTube ya. Ayo kita dengarkan dimanapun berada. Gunakan kuota teman-teman untuk
melakukan, ya saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan, atau bisa juga baca Alkitab setiap hari. Itu wajib ya. Saya sama suami setiap hari, setiap pagi kami bersama-sama berdoa, kami sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu penting ya. Membaca merenungkan firman Tuhan bukan ambil ayat yang enak didengar ya, ayat yang manis-manis, jangan, tapi baca firman Tuhan dari Kejadian sampai selesai, biar tahu sejarahnya, biar kita memahami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara, dan bersyukur ya saudara dan saya boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup ini ada tujuan, maksud Tuhan, ya, skenario Tuhan untuk kita itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memberkati orang lain, orang yang mempunyai dampak yang baik bagi sekeliling kita. Untuk itu saudara, mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang taat, yang sabar dan mengerti kehendak Tuhan, dan percaya bahwa skenario Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami itu indah, walaupun jalannya tidak selamanya lurus, tidak selamanya baik, berkelok-kelok. Di situ hati kami diuji, iman kami diuji, apakah kami tetap setia, apakah kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan pada hari ini, terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, sebab Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang mustahil dalam kehidupan kami, pergumulan kami berserah, kami percaya bahwa Tuhan punya adil dalam segala hal. Untuk itu Tuhan berkati kami hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami, tangan kami, mulut kami, kaki kami, mata kami, pendengaran kami, Engkau berkati supaya kami boleh menjadi terang bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara merasa terberkati lewat YouTube channel ini, saudara bisa membagikan kepada saudara, orang tua, kerabat, teman dekat untuk sama-sama saling memberkati, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Untuk itu, selamat siang. Shalom.